Nah, ini dipelintir oleh seorang tersebut, oleh seorang banci tersebut, bahwa isu PKI diangkat oleh orang-orang tersebut. 212, FPI, HTI, dan lain sebagainya. Seolah-olah orang tersebut memfitnah. Ini menjadi satu golongan. Tidak terima, minta tabayun. Oh indah, ini tidak bisa. Ini adalah sudah jelas, ini sudah klarifikasi, minta fatwanya Kiai Sahal Mahfud. Jangan bawa-bawa Kiai Sepuh. Ini sudah nyata pengakuannya dulu dari sampai usia 18 tahun. Dia laki-laki, kemudian dia berubah menjadi perempuan. Coba pakai nalar dan akal. Saat berusia 18 tahun, baru dia mengungkapkan jati dirinya sebagai perempuan. Padahal selama ini dia dikenal sebagai pemuda. Dan bagaimana reaksi orang tuanya ketika tahu anaknya ternyata lebih merasa sebagai perempuan. Mari kita sambut Mbak Sunia Ruhama. Iya, terima kasih Mbak Sunia sudah datang ya. Silakan duduk. Kami mengajak Anda untuk ikut serta membebaskan tanah wakaf, pembangunan dan program kaderisasi pemimpin muslim yang kuat memegang syariat dan sunnah. Yakinlah bahwa janji balasan Allah tidak terkira dalam perhitungan manusia. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Rasulullah juga menyerukan dengan sabdanya, أَنْفِقْ يَا بِلَالْ وَلَا تَخْشَى مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا. Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arasy. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta, kami penuhi panggilanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Bani Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang satu hal yang prinsip di dalam agama, di mana semuanya sudah diselewengkan dengan secara sistematis dan saling dukung-mendukung antara orang fasik satunya dengan orang fasik lainnya. Sebelumnya saya akan menyampaikan permohonan maaf secara pribadi. Saya tidak akan berbicara tentang seseorang di mana ini akan menyakiti hati seseorang tersebut, tapi kita akan mengembalikan kepada satu sunnatullah, yaitu konsep alam, di mana sesuatu atau badan anggota tubuh yang tidak luka tidak akan mungkin pedih ketika terkena air lautan. Maka sebentar ini kita melihat dan mengamati terus, ternyata mereka terus melakukan sistematis dengan cara pengkaburan-pengkaburan akidah dan syariah. Mereka membuat satu pernyataan-pernyataan yang merugikan perjuangan umat Islam. Salah satunya hari ini saya akan mengangkat. Ada seorang perempuan, katanya, tapi sebenarnya dia seorang laki-laki. Lebih jelasnya, Anda bisa perhatikan dan lihat dulu, simak videonya di acaranya Bang Kik Andy. Saat berusia 18 tahun, baru dia mengungkapkan jati dirinya sebagai perempuan. Padahal selama ini dia dikenal sebagai pemuda. Dan bagaimana reaksi orang tuanya ketika tahu anaknya ternyata lebih merasa sebagai perempuan. Mari kita sambut Mbak Sunia Ruhama. Iya, terima kasih Mbak Sunia sudah datang ya. Silakan duduk. Baik, tadi saya sudah jelaskan kepada penonton bahwa Anda baru secara terbuka menyatakan diri sebagai perempuan pada usia 18 tahun. Artinya Anda lahir sebagai laki-laki. Diidentifikasi sebagai laki-laki. Diidentifikasi sebagai laki-laki. Itu diperlakukan juga oleh orang tua dan oleh lingkungan sebagai laki-laki. Iya, karena memang dari kecil saya juga tidak terlalu feminin
Dalam pengertian kita lembut tapi tidak letoy, tidak apa orang Jawa Timur bilang lembeng gitu. Lembeng, ya. Tidak gemulai. Tidak gemulai. Ya. Kalau bahasa tren sekarang tidak ngondek. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan satu cuplikan daripada profil dari seorang ini. Meski pada awalnya kedua orang tua Suni menolak perubahan itu, tetapi demi kebahagiaan sang anak terus menunjukkan perubahan positif. Kedua orang tua Suni akhirnya mengizinkan anaknya mengubah jati diri dari seorang laki-laki menjadi perempuan. Dan salah satunya orang tersebut mengisi seminar, yaitu Pondok Pesantren Waria. Wanita tapi pria, pria tapi wanita. Seperti dalam video ini. Kelompok waria selama ini distigma oleh sebagian tokoh agama sebagai kelompok pendosa. Tetapi ada pandangan lain. Pada hari Selasa 31 Maret 2015, komunitas pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta menjadi salah satu pengisi acara dalam seminar nasional dengan tajuk Fikih Indonesia di Pendopo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Pesantren Al-Fatah adalah mungkin satu-satunya pesantren waria yang ada di dunia. Pesantren ini berada di Indonesia yang berlokasi di Kota Gede, Yogyakarta, Jawa Tengah. Karena pesantren waria sudah melakukan penandatanganan perjanjian MOU antara pesantren waria dan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam NU Jepara. Ya, alasannya adalah Unisnu ini sebagai universitas yang membina teman-teman pondok pesantren waria. Selain Pak Marzuki, narasumber lainnya Sunia Ruhama, seorang waria alumni sosiologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sunia lebih banyak memaparkan fakta kehidupan waria di Indonesia. Baik, apa yang membuat saya termotivasi untuk mengangkat video semacam ini? Karena ini sangat merugikan dan sangat mencemari terhadap syariat yang ada di dalam diri Islam, di dalam jiwa Islam, di dalam sejarah dan dakwah Islam. Mari kita sampaikan bahwa seorang laki-laki berbusana perempuan, seorang perempuan berbusana laki-laki, sebaliknya dan seterusnya, ini hukumnya haram secara syariat dan tidak ada toleransi ataupun negosiasi di dalam hukum tersebut. Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah SAW, Ibnu Abbas menyampaikan dari Rasulullah SAW bahwa la'ana Rasulullah SAW al-mushtabihina minar rijali bin nisa wal mushtabihati minan nisa'i bir rijal, bahwa orang yang menyerupai perempuan, laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, ini haram dan dilaknat oleh Rasulullah SAW. Tidak hanya di sini, dalam Musnad Imam Ahmad disampaikan bahwa la'anallahu al-mushtabihina minar rijali bin nisa wal mushtabihati minan nisa'i bir rijal. Sama konteksnya, tapi di atas adalah laknat Rasulullah SAW dan yang kedua ada laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah satu konsep dasar di dalam Islam. Ketika kita sudah mendapat laknat dari Allah, laknat dari Rasulullah, maka kepada siapa kita akan bergantung? Maka keselamatan yang mana yang masih kita harapkan? Di mana besok di hari kiamat, yauma la dhilla illa dhilluh, kecuali pertolongan Allah dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma la yanfa'u malu wa la banun, semua tidak bermanfaat apa yang Anda miliki di dunia ini ketika menentang terhadap syariat. Baik, langsung kepada poinnya. Beberapa waktu yang lalu, si perempuan atau laki-laki, tidak tahu yang jelas, ya. Anda bisa baca, Anda bisa perhatikan. Ini membuat satu pernyataan bahwa katanya yang mengangkat isu PKI adalah orang-orang HTI, orang-orang 212, orang-orang FPI, dan orang-orang sakit hati, kurang lebihnya seperti itu. Karena kalau Pilpres katanya kurang lebihnya seperti itu. Ini tidak ada hubungannya dengan Pilpres, ini tidak ada hubungannya dengan HTI, ini tidak ada hubungannya dengan 212, tidak ada hubungannya dengan FPI. Tapi ini berhubungan dengan tauhid,
dan berhubungan dengan syariatullah yang menjadi hukum, menjadi payung, menjadi pengaman daripada kehidupan manusia dari dunia sampai di akhirat. Nah, ini dipelintir oleh seorang tersebut, oleh seorang banci tersebut, bahwa isu PKI diangkat oleh orang-orang tersebut. 212, FPI, HTI, dan lain sebagainya. Seolah-olah orang tersebut memfitnah. Ini menjadi satu golongan. Artinya FPI, 212 sama dengan HTI, dan seterusnya. Kita harus membuka diri, kita harus membuka wawasan kita. Yang menyampaikan, yang disodor-sodorkan kepada Anda adalah seorang nyai-nyai yang banci. Mohon maaf, saya sampaikan. Karena ini adalah pengakuannya sendiri. Sebagaimana di dalam video tadi. Dan ini adalah satu keniscayaan bahwa kita sebagai umat Islam tidak bisa menerima ini semuanya. Tidak mungkin, kecuali ada satu ormas, katanya ormas. Tapi saya pikir ini bukan banomnya NU. Dari dulu tidak ada yang namanya GMNU. Ini diangkat-angkat sebagai ibu nyai ruhama dan lain sebagainya. Tidak, saya tidak khawatir dengan ini semuanya. Meskipun GMNU ini yang mengangkat bahkan sempat ingin memenjarakan Gus Nur. Tapi saya tidak peduli ini semuanya karena ini bukan apa-apanya NU. Ini anak kapan. GMNU yang mengatasnamakan bawahannya NU tidak ada. Dari dulu sampai sekarang, dari ADERT-nya. Kemudian dari konon asasinya dan semua aturan-aturan, tidak ada yang namanya ormas atau sempalan atau namanya bawahan daripada Nahdlatul Ulama yang bernama GMNU. Ini diangkat-angkat oleh orang-orang yang berada di dalam GMNU. Masya Allah. Ini mereka biarkan karena menyerang sesama muslimnya 212, FPI, HTI, dan lain sebagainya. Dibiarkan oleh mereka. Ketika orang-orang yang mempunyai semangat wirah tidak terima terhadap ini semua perlakuan dan ocehan si Nyai Banci ini, maka mereka, orang-orang yang dari kalangan mereka yang mengangkat tadi, tidak terima, minta tabayun. Oh indah, ini tidak bisa. Ini adalah sudah jelas. Ini sudah klarifikasi, minta fatwanya Kiai Sahal Mahfud. Jangan bawa-bawa Kiai Sepuh. Dari kecil sampai usia 18 tahun. Dia laki-laki, kemudian dia berubah menjadi perempuan. Coba pakai nalar dan akal. Kalau misalkan dari kecil memang punya dua kelamin, tentu tidak akan seperti itu perlakuannya dan diberi pakaian laki-laki. Dan sekarang dibuat perempuan. Masya Allah, padahal di dalam Islam sudah jelas dinyatakan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana ar-rajula yalbasu lubasatal mar'ati wal mar'ata talbasu lubasatal rajul. Ini adalah satu hadis yang tidak bisa kita tolak, bahwa berpakaian saja, laki-laki berpakaian punya perempuan, perempuan berpakaian punya laki-laki. Ini dilaknat oleh Rasulullah SAW. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka saat ini saya akan mempertanyakan, Anda waras tidak mengangkat seorang tokoh yang menentang terhadap syariat dan dianggap nyai, padahal dia kiai atau bindoro atau apalah namanya, dianggap seorang tokoh agama, padahal agama menentang ini semuanya. Padahal kelakuannya menentang, menerjang terhadap agama, terhadap syariah. Mana Anda yang mengatakan bahwa amantu billah wa amantu bi syariah, saya beriman kepada Allah, beriman kepada syariat. Kenyataannya syariatnya Anda buang, Anda injak-injak karena tidak sesuai dengan keinginan Anda. Anda gengsi ingin menarik pernyataan Anda, dan Anda harusnya bertobat sebelum nyawa meregang di dalam jiwa raga Anda, sebelum nyawa Anda dicabut oleh malakul maut dan Anda berhenti bernafas di dunia ini. Maka saya sampaikan kepada semuanya, kepada siapapun yang melihat ini semuanya, maka kebatilan harus disampaikan adalah kebatilan, maka kejelekan disampaikan adalah kejelekan. Al-a'malul qabihah, perbuatan-perbuatan jelek, jelas sekali. Banci, bencong, atau apapun namanya, perlakuan-perlakuan yang sangat tidak diagungkan dan tidak dimuliakan, tidak boleh berada di dalam syariat dan tidak boleh ditolerir. Sebagaimana tadi disampaikan di dalam video, cuplikannya berikut ini. Banyak kesan rasanya waria ini termasuk komunitas yang tersisihkan dari sentuhan-sentuhan masyarakat ini. Islam sendiri melihat waria seperti apa? Ya, sebagai manusia ciptaan Allah, ya, ciptaan Allah.
sebagai ciptaan manusia ciptaan Allah. Ini alasan dari seorang dosen, katanya karena sama-sama makhluk Allah. Kalau makhluk Allah, tidak mungkin mengingkari terhadap syariat Allah. Kalau merasa makhluk Allah, merasa hamba Allah, tidak mungkin menerjang bahkan melawan terhadap syariat Allah. Tidak ada ini ceritanya dari dulu sampai sekarang. Bahkan baginda Rasulullah SAW dengan segala kelebihannya, beliau tetap patuh terhadap syariah. Ini yang mungkin kita sampaikan sebagai bahan renungan dan pertimbangan untuk Anda. Selamatkan semuanya, akidah bersihkan kita, maka semua akan enak, maka semua akan ridho, maka semua akan merasa damai dan tenang. Hidup sampai akhirat kita mendapat kebahagiaan yang abadi dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengajak Anda untuk ikut serta membebaskan tanah wakaf, pembangunan dan program kaderisasi pemimpin muslim yang kuat memegang syariat dan sunnah. Yakinlah bahwa janji balasan Allah tidak terkira dalam perhitungan manusia. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Rasulullah juga menyerukan dengan sabdanya, "Anfiq ya Bilal, wala takhsha min dzil arsy iqlala." Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arsy. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta. Kami penuhi panggilanmu, untukmu